Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Bastian Sebo. Senang sekali bisa berjumpa lagi, bertemu kembali dengan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan sejarah Candi Borobudur ya. Nah, saya disclaimer dulu ya teman-teman. Apa yang saya sampaikan di sini itu berkaitan dengan sejarah Candi Borobudur. Jadi bukan penjelasan yang rinci, penjelasan yang lengkap, penjelasan yang detail tentang sejarah pembangunan Candi Borobudur ini. Nah, saya sarankan kepada teman-teman yang mau mencari tahu informasi bagaimana sejarah yang benar, lengkap, dan terperinci, itu sebaiknya teman-teman bisa membaca buku-buku sejarah atau artikel-artikel sejarah atau mendengarkan langsung dari pakar atau ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah di sini, saya bukan pakar sejarah di sini. Saya adalah salah satu generasi muda yang juga mempelajari, ingin atau berminat untuk mempelajari sejarah. Nah teman-teman, di video saya sebelumnya itu kalau teman-teman menyimak atau mengikuti ya, saya tampilkan salah satu cuplikan video. Nah di situ kan ada profesor dari Malaysia. Beliau mengatakan seperti ini, bangunan Candi Borobudur atau Candi Borobudur itu sendiri adalah salah satu bukti peradaban paling tinggi yang pernah dicapai oleh orang atau bangsa Melayu. Jika berada di kemuncak kegemilangannya, Sriwijaya telah membina sebuah candi besar yang bernama Borobudur, dan kita semua tahu, mungkin saya tidak perlu panjang lebarkan di situ, tetapi saya nak sebutkan Candi Borobudur ialah salah satu pencapaian tinggi peradaban Melayu di zaman itu. Jadi kalau kita tak yakin lagi bahawa orang Melayu ya, di awal zaman sejarah sudah hebat, saya tak tahu apa lagi yang boleh meyakinkan kita. Saya tidak setuju atau tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh profesor ini. Karena ya setahu saya ya, apa yang saya pelajari dari pelajaran sejarah ya teman-teman, Candi Borobudur ini adalah salah satu corak peninggalan kebudayaan Hindu-Buddha ya teman-teman. Itu sebelum masuknya atau tersiar atau tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa. Nah, kalau misalnya ya Melayu itu identik dengan Islam, nah apa benang merahnya atau apa korelasinya dengan Candi Borobudur? Karena ini adalah peninggalan dari kebudayaan Hindu-Buddha ya, bukan kebudayaan Melayu ya teman-teman. Ini yang harus kita perlu luruskan atau yang harus kita sampaikan agar tidak terjadi salah kaprah atau salah persepsi. Candi Borobudur ini dibangun pada zaman dinasti Sailendra ya. Proses pendirian Candi Borobudur ini teman-teman itu bukan memakan waktu yang sedikit ya, tetapi memakan waktu yang sangat lama. Prediksi atau diperkirakan oleh para ahli sejarah memakan waktu 75 sampai 100 tahun lebih ya. Jadi ya dapat diperkirakan pembangunan Candi Borobudur ini itu bisa memakan waktu 1 abad lebih ya. Kalau dari sejarah yang kita pelajari, itu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 ya. Dan baru benar-benar rampung 100% itu pada zaman Raja Samaratungga. Kalau kita melihat bagaimana sejarah perjalanan dari Candi Borobudur ini ya, dari sejak dia didirikan sampai saat ini, itu ada beberapa kisah-kisah yang kalau saya secara pribadi adalah kisah pilu ya teman-teman. Coba teman-teman bayangkan ya. Ya, bayangkan ya. Candi Borobudur pada zaman itu ya, belum ada teknologi yang canggih seperti sekarang ya. Belum ada semen. Kok bisa ya nenek moyang pada zaman itu mereka tidak sekolah, tetapi dengan ilmunya yang entah bagaimana, mereka bisa mendirikan Candi Borobudur ini. Pada zaman itu kan belum ada pabrik lem ya. Tetapi mereka bisa merekatkan antara batu dan batu-batu dari Candi Borobudur ini itu bisa direkatkan ya, membentuk sebuah candi yang megah, yang bagus sekali, sehingga ini benar-benar karya seni yang luar biasa ya, yang bisa dilakukan oleh nenek moyang bangsa Indonesia atau spesialnya nenek moyang dari Jawa pada zaman itu. Dan sampai saat ini kan kita mengakui kalau Candi Borobudur ini adalah salah satu candi terbesar di dunia ya. Dan ini oleh UNESCO ditetapkan sebagai salah satu warisan dunia. Nah teman-teman, saya kembali ya, dalam proses perjalanan waktu dari Candi Borobudur ini ya, itu mengalami proses yang tadi saya sebutkan adalah kisah pilu ya. Karena sempat dilupakan, kemudian Candi Borobudur ini tertimbun tanah ya, tutup oleh pohon-pohon, akar-akar semak belukar,
Sehingga orang sudah tidak mengenal atau orang sudah melupakan Candi Borobudur ini. Pada waktu itu kan di Jawa terjadi perebutan kekuasaan antara kolonialisme Inggris dan pemerintah Hindia Belanda. Pada waktu Inggris berhasil menduduki Pulau Jawa ya, pada zaman itu gubernur dari kolonial Inggris ini adalah Thomas Stamford Raffles ya. Dia kemudian mendengar bahwa ditemukan sebuah benda purba. Lalu karena dengan kesibukannya, Jenderal Thomas Stamford ini tidak bisa melihat langsung, tidak bisa mengunjungi langsung. Dia kemudian mengutus Cornelius dan kawan-kawan untuk mencoba untuk menyelidiki. Gubernur dari Inggris ini memang punya ketertarikan tersendiri untuk mempelajari kebudayaan-kebudayaan dari Jawa ya. Sempat dilakukan upaya untuk mengembalikan bentuk awal dari Candi Borobudur ini, dilakukan pembersihan, namun kurang begitu rampung ya. Namun di sini kita bisa mengatakan bahwa Thomas Stamford Raffles ini berjasa sekali ya. Jasanya beliau adalah dengan penemuan kembali Candi Borobudur ini mengundang perhatian dari para arkeolog ataupun para sejarawan untuk mencoba menyelidiki atau mencari tahu keberadaan dari candi ini. Candi Borobudur ini dalam perjalanan waktu melakukan berbagai renovasi-renovasi ya. Nah, ada salah satu kejadian ya di zaman pemerintahan Hindia Belanda yang pada waktu itu pernah terjadi penjarahan besar-besaran ya terhadap bangunan-bangunan dari Candi Borobudur ini. Beberapa relief ataupun beberapa artefaknya itu dicuri ya atau diambil ya, dijarah. Seperti kepala dari patung Buddha ataupun ada kepala singa dan beberapa itu dicuri atau dijarah. Pencuri-pencuri ini mereka sengaja merobohkan patung-patung Buddha itu ya biar kepalanya lepas dari badannya. Kepalanya itu yang mereka ambil. Sehingga di Candi Borobudur itu sendiri ada patung-patung yang ada kepala, ada yang tidak ada kepala. Ya, karena pada zaman pemerintahan Hindia Belanda itu terjadi penjarahan besar-besaran terhadap Candi Borobudur ini. Yang lebih mengenaskan hati kita semua adalah pada zaman pemerintah Hindia Belanda itu mereka seenaknya mereka ya. Jadi pada waktu itu ada raja dari Thailand, dia mengunjungi Pulau Jawa dan oleh izin dari pemerintah Hindia Belanda, kemudian mereka memberikan hadiah kepada Raja Thailand untuk membawa 8 gerobak ya teman-teman, 8 gerobak yang berisi bagian-bagian dari Candi Borobudur ini ya. Bagian-bagian dari Candi Borobudur ini dicopot atau diambil dari patung-patung kepala-kepala Buddha, kemudian ada patung kepala singa dan beberapa bagian-bagian penting dari Candi Borobudur ini itu diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda kepada Raja Thailand ya. Dan sampai sekarang benda-benda itu ada di museum di Thailand. Dan ini mungkin lewat video ini saya ingin permintaan saya ya kepada sejarawan-sejarawan di Indonesia ya. Mari kita bersama-sama untuk meminta bantuan lewat pemerintah Indonesia untuk diambil kembali ya nenek moyang dari Thailand ini ya, raja dari Thailand pada saat itu bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Mereka mengambil punya kita dan itu harus dikembalikan seharusnya ya. Harus kita ambil kembali dari museum Thailand ya, karena itu punya kita, bukan punya mereka. Dan ini harus dikembalikan ke Indonesia. Menurut saya itu kan benda-benda bersejarah yang dari nenek moyang orang Indonesia, bukan nenek moyang Thailand ya. Kasih tahu pada pemerintah kita untuk ambil kembali benda-benda yang sudah dicolong atau dicuri oleh Raja Thailand yang pada waktu itu membawa 8 gerobak ya untuk mengambil bagian-bagian dari Candi Borobudur ini. Yang dari museum Thailand kita ambil kembalikan kepada Indonesia ya, karena itu bukan milik Thailand tapi milik orang Indonesia. Nah teman-teman, saya kembali kepada penjelasan saya tadi ya, dengan kisah pilu dari Candi Borobudur ini yang tertimbun oleh tanah akibat letusan gunung, lalu kemudian dijarah dan akhirnya setelah kita merdeka ya di tahun 1960-an. Di situ pemerintah kita kemudian meminta kerjasama dengan PBB ya, dengan Badan Dunia, dalam hal ini UNESCO, untuk merenovasi atau merestorasi besar-besaran Candi Borobudur, sehingga akhirnya ya Candi Borobudur bisa berdiri megah dan menjadi kebanggaan untuk kita semua ya. Ini merupakan salah satu peninggalan dari kebudayaan Buddha ya yang terbesar di dunia. Bayangkan teman-teman, kalau menurut logika saya, kalau Hindu Buddha itu lahirnya di India, seharusnya ada di India. Tetapi bisa ada di Indonesia dan dibuat oleh tangan-tangan nenek moyang kita pada waktu itu
Mereka tidak bersekolah, mereka tidak ada ilmu arsiteknya, tidak ada pabrik lem ya, pabrik perkat. Tapi bisa loh, mereka bisa menyusun sebuah candi yang megah. Nah, ini warisan sejarah yang luhur. Itu menjadi identitas, menjadi kekayaan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, kita semua tentunya harus menjaga warisan budaya kita, terutama Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan candi-candi lainnya. Itu harus dijaga, dirawat ya, tetap dilestarikan. Karena itu sebagai bukti peninggalan sejarah ya. Itu kekayaan budaya bangsa kita. Itu identitas yang kuat dari bangsa Indonesia. Saya Bastian Sebo pamit undur diri, sampai jumpa lagi di episode berikut.